Selamat pagi, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang teori agensi. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama ada Lydia Elsa Aurora, yang kedua ada Daniel Octavianti selaku diri saya sendiri, yang ketiga ada Emi Sulistiawati, yang keempat yaitu Putri Permatasari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori agensi. Teori agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen and Macklin pada tahun 1976 yang menyatakan bahwa teori keagenan merupakan teori ketidaksamaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham atau pemilik serta manajemen atau manajer. Agensi teori berkembang menjadi isu manajerial setelah adanya penyertaan isu tentang pengendalian hasil atau bentuk perilaku. Manajer dipahami sebagai agen yang mengejar kepentingan pribadi terhadap kepentingan investasi pemilik atau pemegang saham perusahaan yang kemudian menciptakan sisa kerugian residual atau residual loss dikarenakan kepentingan pribadi manajer. Selanjutnya ada penyebab konflik keagenan, Murad Nasir. Masalah keagenan antara pemegang saham dengan manajer berpotensial terjadi jika manajer memiliki kurang dari 100% saham perusahaan. Karena tidak semua keuntungan akan dapat dinikmati oleh manajer, maka mereka tidak berkonsentrasi pada maksimisasi kemakmuran pemegang saham menurut Brigham and Devs 2001. Selanjutnya, cara mengurangi konflik keagenan. Teori keagenan mengemukakan beberapa cara untuk mengurangi konflik keagenan, yaitu 1. Meningkatkan kepentingan manajerial, 2. Kepemilikan institusional sebagai agen pengawas atau monitoring agents, ketiga, meningkatkan pendanaan melalui hutang, keempat, kebijakan dividen, 5. Tingkat risiko, 6. Kebijakan insentif, yang ketujuh, menggunakan aliansi dengan kreditor atau bentuk kerjasama lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Kedelapan, manajer memahami bagaimana peran-perannya. Meningkatkan kepentingan manajerial. Menurut Kirtley dan Hansen pada tahun 1989, Jensen et al. Pada tahun 1992, perusahaan meningkatkan kepemilikan manajerial untuk mensejajarkan kedudukan manajerial dengan pemegang saham, sehingga bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Dengan meningkatkan persentase kepemilikan, manajer termotivasi meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Selanjutnya ada monitoring agen. Teori keagenan mengatakan bahwa sulit untuk mempercayai bahwa manajemen atau agen akan selalu bertindak berdasarkan kepentingan pemegang saham atau prinsipal. Maka diperlukan monitoring dari pemegang saham sehingga konflik keagenan yang terjadi dapat dikurangi menurut Copeland and Weston pada tahun 1992. Kepemilikan institusional didefinisikan sebagai proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang biasa dimiliki oleh lembaga seperti perbankan, asuransi, atau institusi lainnya. Kebijakan dividen dapat diartikan sebagai pembayaran kepada pemegang saham oleh perusahaan atas keuntungan yang diperoleh. Menurut Kirtley dan Hansen, peningkatan dividen diharapkan dapat mengurangi biaya. Keagenan dividen di sini berperan sebagai salah satu bentuk penawaran distribusi pendapatan. Karena dengan pembayaran dividen, pemegang saham melihat bahwa pengelola perusahaan sudah melakukan tindakan yang sesuai dengan keinginan mereka sehingga akan mengurangi konflik. Tingkat resiko. Pada tingkat resiko yang semakin meningkat, manajer tidak berani untuk menanggung resiko sehingga melakukan diversifikasi pada kesempatan investasi yang menguntungkan selanjutnya. Cara ini menyebabkan manajer memiliki kekuasaan dalam mengambil keputusan dan termotivasi untuk meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Selanjutnya ada kebijakan insentif. Menurut Brigham and Devs pada tahun 2001, manajer dapat dimotivasi untuk bertindak demi kepentingan pemegang saham melalui
pemberian insentif berupa imbalan atas kinerja yang baik dan hukuman untuk kinerja yang buruk. Setelah itu ada aliansi dengan kreditor. Penggunaan aliansi dengan kreditor atau bentuk kerjasama lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama dapat mengurangi konflik keagenan. Jika beraliansi, manajer bisa memperoleh dananya dari pihak kreditor tanpa harus membayar bunga dan utang. Juga pihak kreditor bisa memperoleh pendapatan dari keuntungan perusahaan serta kreditor kemungkinan menjadi owner. Oke, di tujuan utama teori keagenan adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir loss sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi ketidakpastian. I wanna ask you when you talk about